Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Oktaviani dari kelompok pertama yang membahas bab pertama mengenai kekuasaan. Pada kali ini saya akan membawakan materi yang pertama mengenai konsep kunci dalam sosiologi politik. Politik dijelaskan sebagai proses umum yang digunakan untuk mencapai kekuasaan dalam masyarakat. Nah, kekuasaan ini merupakan pekerjaan inti dari sosiolog politik yang tujuannya adalah menjelaskan hubungan antara interaksi sosial, struktur sosial, dan juga proses sosial. Interaksi sosial ini adalah hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, dan struktur sosial ini adalah tingkatan dari masyarakat ini itu sendiri, dan proses sosial yang diubah oleh perjuangan dan juga resolusi. Karya Karl Marx dan Max Weber menjadi dasar klasik untuk mendefinisikan kekuasaan, di mana Karl Marx sendiri menjelaskan kekuasaan ini berakar pada hubungan kelas sosial. Tetapi bagi Weber, kekuasaan ini berakar pada sistem formal seperti organisasi, birokrasi, atau institusi sosial. Jadi, kekuasaan adalah individu, kelompok, atau struktur kapasitas yang digunakan untuk mencapai efek yang diinginkan akibat dari otoritas. Jika kita mempelajari kekuasaan, politik, masyarakat akan berkaitan kepada imajinasi sosiologis, dan metafora serta paradoks merupakan alat untuk pemikiran sosiologis. Metafora sendiri adalah perangkat analisis yang digunakan untuk menggambarkan ide atau konsep. Jika kita sebagai sosiolog politik ingin memecahkan suatu misteri, dan digunakan seperti model ataupun gambar. Dan di sini berguna untuk menggambarkan cara bersosialisasi, misalnya seperti sistem sosial. Nah, selanjutnya adalah paradoks. Kami menemukan bahwa ciri dari masyarakat demokratis itu tidak lepas dengan kontradiksi atau pola kekuasaan yang bertentangan dengan ekspektasi, opini publik, ataupun nilai kehidupan. Misal, paradoksnya adalah pemungutan suara hari ini lebih besar pengaruhnya daripada pemungutan suara nantinya, yang berkaitan kepada sistem sosial, hasil sosial, dan juga interaksi sosial. Sosiologis politik digunakan untuk memetakan fokusnya dalam penelitian. Lewis Kaiser pada tahun 1966 mendefinisikan sosiologi politik sebagai cabang dari sosiologi itu sendiri, yang mempunyai kaitan kepada sebab akibat sosial, distribusi kekuasaan yang diberikan dalam masyarakat, yang menyebabkan perubahan pada alokasi kekuasaan. Sosiologi politik ini berfokus kepada dua elemen, yaitu kekuasaan dan konflik. Nah, sosiologi politik ini mencerminkan keadaan di akhir tahun 1950 sampai tahun 1960-an. Topik kajian sosiologi politik menurut Kaiser adalah: yang pertama, perhatian pada negara dan juga institusi. Yang kedua, ada organisasi kekuasaan. Yang ketiga, ada persaingan dan ketertiban antar kelompok. Yang keempat, ada pengembangan asosiasi politik. Di sini saya akan membahas tentang metafora pengaturan kekuasaan. Sosiologi politik ini telah mengungkapkan nuansa gagasan abstrak kekuasaan oleh kreasi, melihat tipologi kekuasaan. Berbagai tipologi menyoroti sifat kekuasaan dalam situasi dan karakteristik kekuasaan, karena menyoroti pembangunan kapasitas, pertukaran sumber, dan juga distribusi kekuasaan di masyarakat. Berbagai tipologi dan konseptualisasi kekuasaan menjelaskan bahwa masyarakat membentuk dan dibentuk oleh individu,
kelompok, organisasi, pemerintah, dan masyarakat lain dalam proses interaktif yang luas. Nah, klasik dan kontemporer tipologi meninjau 3 jenis kekuatan minat untuk mempelajari masyarakat dan politik. Yang pertama, kekuasaan koersif dan dominan. Yang kedua, ada otoritas dan kekuasaan yang sah. Yang ketiga, kekuasaan yang istimewa dan saling bergantung. Yang pertama, kekuatan fisik akan dilakukan jika kita menyerang suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa itu. Nah, sumber daya digunakan untuk mencakup kekerasan, kecakapan militer, dan juga kekuatan tentara besar. Ini adalah bentuk mentah atau paling murni dalam hal ini. Nah, dominasi di sini adalah penggunaan sumber daya yang menyebabkan konsekuensi bagi orang lain di masyarakat. Jadi tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi bagi orang lain juga. Nah, pemaksaan dan dominasi di sini adalah prinsip utama dari komando sumber daya dengan penyerahan segera dan masa depan untuk subjek dalam bentuk kekuasaan. Lalu yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai otoritas adalah bentuk kekuasaan yang muncul dari persetujuan individu dan kelompok yang berdasarkan rasa legitimasi dan juga kepatuhan ataupun kewajiban, yang mengakui kekuatan hukum, tradisi atau adat yang berperilaku sesuai dengan keyakinan bahwa kekuatan negara akan melindungi masyarakat dan juga untuk mencapai kepentingan komunitas, seperti polisi yang bertindak dengan otoritas yang dibedakan oleh seragam dan juga lencana. Nah, hal itu polisi lakukan untuk menertibkan masyarakat dan juga untuk menjalankan kepatuhan di depan hukum. Weber menjadikan atau membagi menjadi 3 otoritas yang diciptakan untuk menyusun interaksi berdasarkan prosedur ataupun hukum. Nah, yang pertama ada otoritas karismatik. Ini berdasarkan kepribadian pemimpin itu sendiri. Nah, yang kedua ada otoritas tradisional yang berdasarkan adat. Nah, yang ketiga ada kewenangan hukum rasional yang didasarkan pada aturan. Yang ketiga ada tenaga dapat beroperasi yang menghasilkan dramatis perubahan interaksi sosial dan distribusi. Kekuasaan di masyarakat, tipologi fokusnya adalah kepada paksaan dan juga otoritas, tetapi lebih menggali hubungan kekuasaan di masyarakat itu sendiri. Jadi, kekuasaan interdependen itu mengingat cara sistem sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sosiologi politik secara tradisional mengatur studi tentang hubungan antara masyarakat, politik, dan kekuasaan menjadi 3 kerangka kerja, yaitu pluralis, elit manajerial, dan kelas sosial perspektif. Pendekatan pluralis terhadap studi politik dan masyarakat didasarkan pada pernyataan bahwa kekuasaan dihormati di seluruh rakyat di antara pluralitas. Pusat-pusat tenaga ini termasuk partai hukum, kelompok penting, pemilih, perkumpulan, dan berbagai aktor sosial lainnya. Berdasarkan pluralisme, sebagai pusat dalam masyarakat ini bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Pluralis memandang negara sebagai struktur yang mempertahankan kekuasaan otoritas yang sah, menjaga aturan proses politik, terutama karena melibatkan akses ke struktur pemerintahan masa depan, pemilihan ke kantor, dan pemeliharaan ketertiban di seluruh masyarakat. Negara itu sendiri adalah karakter dioptimalkan dengan check dan balance, dengan kelompok atau individu warga negara berfungsi sebagai pengawasan terakhir. Konsentrasi potensial kekuatan
Pluralis juga memahami negara sebagai kumpulan berbagai pusat kekuasaan seperti berbagai cabang pemerintahan atau sistem federalisme. Memahami demokrasi Amerika di tahun 1800-an serta menawarkan wawasan yang masih relevan. Kunci demokrasi Amerika, klaim Tocqueville, adalah kemampuan warga negara untuk berkreasi, asosiasi, dan berbagai jenis termasuk organisasi perdagangan dan kelompok sosial atau untuk berkumpul di kota pertemuan aula. Ia menyimpulkan tidak ada negara di dunia yang memiliki prinsip asosiasi yang lebih berhasil digunakan atau diterapkan pada lebih banyak objek daripada di Amerika. Selain perma asosian yang didirikan oleh hukum dengan nama kota praja, kota, dan kabupaten, sejumlah besar lainnya dibentuk dan dipelihara oleh agen perorangan. Tocqueville menawarkan untuk memahami bahwa pergaulan dalam arti sosial memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Tidak hanya asosiasi di bawah berdiri sebagai fungsi dari individu yang mengambil inisiatif, juga dimiliki karakteristik sosial yang lebih luas. Sebagai individu yang diorganisasikan dalam kota-kota dan kota. Kedua, dia menyarankan bahwa asosiasi sangat berfungsi sebagai tatanan sosial dan kemajuan kehidupan sosial dijamin dalam Konstitusi Amerika Serikat. Sifat asosiasional ini dari awal Republik Amerika mencerminkan argumen pluralis bahwa kekuasaan ditemukan dalam pengorganisasian. Tocqueville juga mengajukan asumsi pluralis dasar bahwa pengelompokan sosial merupakan pusat kekuasaan di kewarganegaraan untuk mencapai hasil kewarganegaraan. Asumsi pluralis ditantang sebagai segmen dari Citi. Bertanya apakah kekuasaan dalam masyarakat benar-benar setara dan apakah setiap warga negara juga mereka yang diorganisir ke dalam kelompok dan asosiasi kepentingan dapat menggunakan kekuasaan untuk mencapai kebijakan hasil pada 1990-an. Eksplorasi pluralisme mengambil arah berbeda. Fokusnya bergeser beberapa pendapat. Hilangnya keterlibatan dalam aksi politik kolektif yang ditemukan di 1960-an dan 1970-an. Ini menunjukkan sebuah paradoks yang tidak dapat dijelaskan oleh para pluralis. Dalam diskusi tentang keterlibatan sipil, Sospol dan Fiorina 1999 mengamati bahwa bahkan ketika lebih banyak suara berbicara atas nama hak publikan orang Amerika, tampaknya menarik diri dan keterlibatan dengan urusan komunitas dan politik. Keanggotaan dalam kelompok-kelompok sosial, menurut analisis garis pluralis ini, menumbuhkan rasa tentang kolektif yang menurut Durkheim seabad sebelumnya berkontribusi pada kemampuan komunitas untuk memecahkan masalah dengan cara yang kooperatif dan kolaboratif. Rasa hubungan sipil ini adalah klaim penting dalam pendekatan pluralis. Perspektif elit dalam sosiologi politik sangat kontras dengan perspektif pluralis. Fokus di sini adalah pada konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat di tangan segelintir orang yang dibedakan oleh karakteristik latar belakang bersama seperti keahlian, kepribadian, ikatan sosial, atau keanggotaan dalam lapisan masyarakat tertentu. Studi tentang negara berdasarkan elit kerangka fokus pada birokrasi pada khususnya. Sebagian besar penekanan ini didasarkan pada Weber's argumen klasik bahwa kehidupan pasca industri akan bergantung pada organisasi dan rasionalisasi yang kompleks proses untuk mengelola tatanan sosial.
Cara-cara di mana elit sosial mengontrol organisasi-organisasi kompleks ini dan pada akhirnya menggunakan birokrasi untuk menjalankan kekuasaan adalah fokus utama dari pendekatan elit dalam sosiologi politik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayatullah. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari chapter 1, yaitu mengenai kelas sosial dan politik. Nah, perspektif kelas sosial dan politik memiliki hubungan dan korelasi dengan yang namanya kekuasaan. Kelas sosial dan politik akan mempengaruhi adanya kebijakan kekuasaan, karena biasanya kebijakan yang dikeluarkan bergantung pada karakteristik individu ataupun kelas yang dimiliki oleh para pemegang kekuasaan. Adapun dalam pandangan atau argumen tradisional, perspektif kelas didasarkan pada sistem kelas perekonomian, di mana dalam perspektif ini lebih menitik beratkan bagaimana cara mengendalikan kapital atau modal, tenaga kerja, dan juga pasar. Nah, perspektif ini merupakan pandangan menurut kaum kapitalis yang digagas oleh Karl Marx. Nah, Marx ini mengatakan bahwa kelas sosial dan politik atau suatu kekuasaan terletak atau didasarkan pada kelas-kelas pemegang produksi. Nah, maka dari itu pendekatan kelas akan mempertimbangkan politik dan juga struktur sosial. Marx juga mengatakan bahwa pada awalnya suatu negara merupakan struktur sosial yang tumbuh dari adanya perekonomian dalam masyarakat. Namun lama-kelamaan pada akhirnya negara akan melayani kepentingan dari pemilik alat produksi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada materi mengenai pendekatan klasik dan kontemporer. Nah, dalam pendekatan klasik dan kontemporer, Weber memberikan sejumlah kontribusi yang signifikan tentang studi kekuasaan dan masyarakat. Nah, kontribusinya ini dibangun di atas karya Marx sendiri. Nah, Weber mengembangkan tipologi kekuasaan, deskripsi birokrasi dan negara, perspektif kelas sosial dan politik berdasarkan interaksi antara apa yang disebutnya dengan kelas, status, atau pesta. Nah, perspektif kelas menurut Weber ini didasarkan dari sebutannya, yaitu istilah kelas, status, dan pesta. Nah, dalam istilah kelas sendiri, Weber memberikan pandangan bahwa penguasaan properti atau kepentingan ekonomi adalah dasar untuk asosiasi sosial kepentingan. Nah, asosiasi ini berkontribusi pada munculnya fenomena sebagai kesadaran kelas. Nah, kemudian selanjutnya itu ada istilah status. Nah, istilah status berarti posisi keistimewaan, baik itu bersifat positif atau negatif dalam struktur sosial. Nah, yang di dalamnya itu terdapat tipe kasus-kasus kelas. Lalu untuk selanjutnya itu ada istilah pesta. Nah, Weber mendefinisikan pesta itu sebagai hubungan kekuasaan di dalam suatu masyarakat. Nah, untuk selanjutnya di sini ada materi mengenai kelas politik dan strukturalisme. Nah, tradisi kelas telah memfokuskan bagaimana akar sosial dari struktur politik, termasuk negara yang dikendalikan oleh kepentingan kelas penguasa. Penegasan dasar oleh strukturalisme adalah bahwa kelas penguasa melindungi dan mempertahankan posisinya dengan mendominasi yang kuat dan bersifat komprehensif dalam masyarakat. Nah, jadi menurut kelas politik dan strukturalisme ini, para pemegang kekuasaan akan mempertahankan kekuasaannya tersebut dengan cara melakukan intervensi terhadap urusan dan kepentingan yang ada di masyarakat, baik yang itu bersifat urgent ataupun yang kurang urgent. Hal itu bertujuan agar pemegang kekuasaan dapat menyebarkan propaganda dari tujuannya tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada materi mengenai kelas dan kesadaran politik. Kesadaran dipengaruhi dan diubah oleh adanya dinamika kelas. Nah, sosiologi politik dalam tradisi kelas menggambarkan di mana masyarakat menangkap ide-ide yang berkuasa sebagai bentuk dari adanya hegemoni. Nah, hegemoni ini melibatkan upaya yang berhasil dilakukan oleh kelas dominan untuk menggunakan politiknya, moral, dan kepemimpinan intelektual. Nah, jadi dalam kelas dan kesadaran politik ini keduanya memiliki hubungan satu sama lain. Nah, seseorang dalam memperoleh kesadaran akan politik, maka tidak terlepas dari adanya pengaruh kelas yang dimilikinya.
Nah, ketika seseorang memiliki suatu tujuan politik, maka kelas yang dimilikinya tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan hegemoni-hegemoni di tengah masyarakat. Nah, untuk selanjutnya ada materi mengenai teori kelas kritis dan kekuatan dalam masyarakat. Nah, dalam teori kelas kritis dan kekuatan dalam masyarakat, di sini Marx memberikan penekanan bahwa pada pemahaman pentingnya menggunakan kekuasaan untuk mengecualikan orang-orang dari kekuasaan. Di sini kita dapat melihat sosiologi politik yang mempelajari peran gender, ras dan etnis, kebaikan dan hakikat kewarganegaraan di era politik modern sebagai sumber perbedaan yang digunakan untuk mengecualikan beberapa dari pemegang kekuasaan dalam berbagai konteks sosial. Nah, maksudnya adalah kelas ini memiliki kekuatan dalam masyarakat. Nah, struktur sosial yang terdapat di masyarakat itu sampai-sampai dapat mempengaruhi adanya sistem politik yang berlaku. Nah, sampai-sampai Marx memberikan penekanan bahwa struktur kelas dapat menyingkirkan orang-orang dalam hal kekuasaan sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu ada kritik terhadap perspektif kelas. Nah, dalam bentuk kritik terhadap perspektif kelas ini, beberapa orang berpendapat bahwa kelas sosial adalah konsep mati dalam sosiologi politik dan lebih umum itu dikenal dalam sosiologi. Nah, ini adalah bentuk kritik utama terhadap asumsi dasar dari perspektif kelas. Secara ringkas, Merger mengemukakan beberapa poin dari perspektif kelas yang dapat diberikan kritik. Yang pertama adalah salah satu arus silang terkuat dalam perspektif kelas 1 ini adalah yang tradisional. Seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya bahwa dalam perspektif kelas terdapat argumen tradisional, di mana argumen tradisional menerangkan dan menekankan bahwa perspektif kelas ditinjau dari sistem ekonomi. Jadi perspektif kelas hanya didasarkan pada pemegang alat produksi. Yang kedua itu ada politik tidak hanya dipengaruhi oleh ekonomi, tapi juga dapat dipengaruhi oleh aspek lain. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Marx bahwa ekonomilah yang sangat berpengaruh terhadap sistem politik yang ada. Tetapi pada kenyataannya sekarang ini justru tidak hanya ekonomi yang dapat memberikan pengaruh yang besar, tapi juga aspek lain seperti aspek budaya, agama, dan juga lingkungan sosial. Nah, yang ketiga, munculnya grup atau kelompok yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh model kelas. Nah, contohnya itu seperti munculnya kelas baru atau elit manajerial yang tidak selalu muncul dalam mode produksi. Nah, seperti yang dikenal dalam sistem tradisional, perspektif kelas itu terdapat dua pembagian, yaitu kelas pemilik modal dan juga kelas tenaga pekerja. Namun dalam kenyataannya sekarang ini banyak kelas-kelas yang muncul seperti kelas pihak ketiga, kelas makelar, dan juga hal lain-lainnya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya di sini ada teori kerangka tradisional hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya ada kerangka tradisional hari ini. Ya. Kerangka kerja tradisional dikenal sebagai perspektif pluralis, elit manajerial, dan kelas sosial yang didasarkan pada sosiologi politik. Perjuangan sosiologi politik untuk menjelaskan proses politik telah menciptakan perdebatan di antara pendukung kerangka kerja. Seperti adanya studi tentang politik dalam masyarakat oleh Lux dan menyoroti perbedaan antara pendekatan pluralis dan juga elit atau kelas. Nah, dalam pendekatan teorinya itu, Lux membangun 3 dimensi pemahaman tentang politik. Nah, dimensi pertama mengatakan bahwa kita melihat politik sebagai pengerahan kekuasaan yang merupakan hasil nyata dari adanya tindak keputusan. Nah, untuk dimensi kedua itu di mana
politik itu mengungkapkan peran yang kurang terlihat dari pembuat agenda politik dengan menggunakan pengaruh atas apa yang dipertimbangkan. Nah, kemudian pada dimensi ketiga, Lux menekankan bahwa kekuatan dari kultural dan hegemoni itu bekerja membentuk suatu keyakinan dan nilai dalam masyarakat yang mengubah hasil keputusan dan pilihan dalam pengaturan agenda politik. Nah, jadi dalam kerangka tradisional sendiri terdapat 3 dimensi sebagaimana yang dikemukakan oleh Lux tadi. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimulyati. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman-teman. Yang akan saya bahas yaitu arah baru setelah kerangka tradisional. Setelah penilaian yang konferensif tentang keadaan sosiologi politik, Janosky, Alford, Heath, dan Schwartz pada tahun 2005, mereka berpendapat bahwa perdebatan antara pendukung kerangka kerja yang berbeda membantu untuk mengidentifikasi pola yang belum dapat dijelaskan dalam politik dan juga kekuasaan. Secara khusus, mereka mengidentifikasi terdapat 3 tantangan yang dihadapi para sosiolog politik di awal abad ke-21. Tantangan yang pertama yaitu di mana meletakkan budaya dalam studi politik. Semakin di akhir 2 dekade, sosiolog telah memberikan perhatian lebih kepada studi budaya, padahal masih banyak definisi budaya yang digunakan. Tantangan yang kedua yaitu berkaitan dengan penelitian yang semakin merangkul model tersebut, bahwa individu dan kelompok sosial bertindak dengan cara yang rasional, berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Tantangan yang ketiga yaitu berfokus pada tradisi teoretis yang berkembang atau dalam sosiologi politik dalam sosiologi disebut dengan postmodernisme, di mana postmodernisme ini berpendapat untuk mengidentifikasi cara-cara di mana kekuasaan dalam masyarakat secara halus disusun oleh dominasi kekuatan sosial. Terdapat 4 kerangka kerja yang sedang membangun metafora alternatif yang menarik untuk basis sosial kekuasaan dalam masyarakat. Yang pertama yaitu ada pendekatan pilihan yang rasional, studi budaya politik, pendekatan institusionalis, dan sosiologi postmodern. Yang pertama yaitu pilihan yang rasional, di mana teori pilihan yang rasional dimulai dengan asumsi bahwa individu dan kelompok digerakkan untuk bertindak oleh keinginan dan tujuan yang diartikulasikan. Pilihan yang rasional ini menempatkan studi tentang kekuasaan dalam hubungan yang intensif antara individu, kelompok, dan juga lembaga yang ikut serta dalam politik, di mana diasumsikan terkait dengan struktur penghargaan. Pendekatan pilihan yang rasional akan memahami koalisi sebagai hasil dari perilaku kelompok yang rasional dirancang untuk membawa keberhasilan dalam pengambilan keputusan. Teori pilihan yang rasional menggambarkan banyak proses pihak sebagai permainan, banyak proses politik yang dijadikan sebagai permainan dengan perbedaan kepentingan yang bersaing dalam permainan tersebut, di mana hal tersebut dibatasi oleh aturan tertentu dan beberapa situasi hukum individu dan organisasi serta negara-negara semuanya menjadi. Selanjutnya yaitu kebudayaan politik, di mana studi tentang budaya telah berkembang, begitu juga eksplorasi dalam peran budaya dalam hubungan masyarakat dan juga politik. Sekilas, studi tentang
politik dan budaya telah difokuskan sebagai perspektif pada sifat nilai, kepercayaan, sistem pengetahuan, dan simbolisme politik dalam masyarakat. Secara luas, studi tentang budaya politik saat ini berfokus pada nilai dan sistem kepercayaan dalam masyarakat yang mempengaruhi politik, sifat ritual, simbolisme, konstruksi makna dalam sistem politik, dan sifat agent dalam membentuk budaya politik yang bersumber dari pemahaman individu tentang kekuasaan dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu institusionalis atau kelembagaan, di mana sosiolog mendefinisikan institusi sebagai pola sosial yang bertahan lama atau sebuah organisasi yang biasanya penting dalam membentuk tidak hanya tindakan individu tetapi juga sosial. Begitu pula dengan pendekatan institusionalis dalam sosiologi, bahwa ada pola historis yang bertahan lama, stabil dan signifikan terkait dengan perebutan kekuasaan dalam masyarakat. Salah satu contoh terbaru dari penelitian yang memperluas kerangka institusionalisme itu menunjukkan bahwa secara luas sistem global jaringan organisasi dan kelompok menyediakan konteks budaya internasional untuk membuat sebuah kebijakan. Beckford pada tahun 2003 menemukan bukti bahwa ide kebijakan seperti pendidikan berubah, regulasi hubungan sesama jenis, undang-undang yang terkait dengan perubahan populasi, dan lain-lain bisa jadi dipengaruhi oleh skrip kebijakan yang dominan di kaya, inti, dan juga masyarakat barat. Dalam hal ini, para institusionalis mempelajari bagaimana jalur kebijakan ini dibuat, seperti mengidentifikasi masalah kebijakan, mendokumentasikan masalah melalui penggunaan tenaga ahli atau penelitian, terus menyiapkan model perundang-undangan, mengaktifkan kelompok penting yang selaras di masyarakat untuk mendapatkan keuntungan lokal, serta mendukung dan mendekati aktor negara yang tepat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Yang terakhir yaitu mengenai sosiologi politik postmodern, di mana jalur alternatif yang berbeda dalam studi hubungan antara masyarakat dan politik politik adalah pengaruh dari apa yang kita sebut dengan postmodernisme. Hal ini berakar pada tantangan filosofis dan empiris terhadap sosiologi sebagai ilmu pada tahun 1960 dan 1970-an, di mana pergantian postmodern dalam sosiologi politik telah menghasilkan perspektif yang unik tentang studi kekuasaan. Seorang sosiolog Inggris yang terkemuka, Anthony Giddens, tahun 1985 di mana beliau menganggap bahwa kekuasaan sebagai inti dari hubungan antara politik dan institusi sosial, termasuk keluarga, agama, pendidikan, dan juga ekonomi. Dalam salah satu karyanya yang mana bahwa negara menggaburkan garis antara negara, publik, swasta, dan pasar, seperti yang dijelaskan. Banyak metafora kekuasaan yang dibangun sekitar resolusi hingga paradoks
kehidupan politik dan sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.